Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mona Rahmatul Jana dari Divisi Finance. Di video pembelajar kali ini aku mau sharing tentang perpajakan. Di sini aku mau sharing tentang mengenal e-faktur web based, fungsi dan solusi saat error gitu kan. E-faktur sendiri di sini biasanya dipakai untuk pelaporan masa pajak, pertambahan nilai atau yang kita kenal sebagai PPN gitu kan. Aplikasi e-faktur web based merupakan salah satu layanan perpajakan dari pemerintah untuk melaporkan surat pemberitahuan atau SPT masa pajak. Penggunaan layanan ini sudah ditegaskan sejak September 2020 dan masih berlaku sampai sekarang. Sebenarnya apa sih e-faktur web itu? Bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini aku mau ngebahas mengenai apa sih e-faktur itu. Pemerintah dalam hal ini atau di Direktorat Jenderal Pajak atau yang kita kenal sebagai DJP menyediakan berbagai layanan aplikasi perpajakan secara elektronik guna mempermudah wajib pajak untuk menjalankan kepatuhan pajak. Salah satunya adalah dengan menggunakan e-faktur web based ini. Aplikasi e-faktur web based adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pelaporan SPT massa melalui web e-fakturpajak.go.id. Karena berbasis web, wajib pajak perlu terhubung dengan akses internet untuk mendapatkan layanan ini. Tapi, wajib pajak harus menggunakan browser yang sudah terinstall sertifikat elektronik agar dapat mengoperasikan layanan ini. Di video aku sebelumnya juga aku pernah ngebahas tentang sertifikat elektronik itu apa gitu kan. Jadi emang ada hubungannya sama pelaporan pajak PPN. Sertifikat elektronik yang diminta sama seperti saat mengakses e-fakturpajak.co.id ketika melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Fungsi dari e-faktur web based sendiri, aplikasi web based faktur ini merupakan bagian dari update e-faktur 3 dan fungsi dari aplikasi berbasis web ini adalah untuk menyampaikan SPT massa PPN sebab saat ini penyampaian atau pelaporan SPT massa PPN menggunakan skema CSV sudah tidak dapat dilakukan lagi. Karena itu wajib pajak perlu mengakses e-faktur web untuk menyamakan SPT massa PPN-nya. Terus bagaimana sih cara melaporkan SPT PPN di web faktur gitu kan? Pertama-tama wajib pajak itu sudah harus install sertifikat elektronik guna mengakses halaman web tersebut, karena jika belum menginstal tidak akan dapat mengakses web e-faktur. Berikut ini ada caranya. Di sini dijelasin. Kita tinggal buka menu option pada browser dan ketikkan kata kunci sertifikat, kemudian klik view sertifikat. Selanjutnya akan muncul daftar sertifikat yang ada pada browser. Klik import dan pilih sertifikat elektronik, kemudian masukkan passphrase-nya. Passphrase itu kayak password gitu, kemudian tutup Windows dan buka kembali browsernya. Jika proses install sertifikat elektronik berhasil, informasi mengenai nama pengusaha, kena pajak, PKP, dan NPWP akan muncul di halaman web fakturnya itu pada saat membuka halaman. Langkah selanjutnya adalah login untuk melaporkan SPT massa. Loginnya itu dengan memasukkan password akun PKP seperti yang digunakan untuk login pada aplikasi e-faktur pajak atau Innova. Di sini kita biasanya pakai password yang ada di Innova. Setelah berhasil login, wajib pajak akan masuk ke beranda e-faktur. Terdapat beberapa menu seperti profil PKP atau administrasi SPT. Kemudian kita pilih menu administrasi SPT, kemudian klik submenu monitoring SPT. Lalu akan muncul daftar seperti yang sudah pernah dilaporkan dan yang sedang dalam proses. Klik posting SPT pada tahun yang sedang mau kita laporkan. Kemudian muncul dialog box yang berisi masa pelaporannya gitu kan. Dan pembetulan, silahkan pilih masa pajak jenis SPT PPN yang akan dibuat, kemudian klik submit. Setelah berhasil posting akan muncul keterangan sukses posting, kemudian akan terdapat 3 tombol pada kolom action, yaitu buka, lapor, dan posting ulang. Klik tombol buka ini untuk mengisi SPT. Laman web akan menampilkan lampiran-lampiran dokumen yang perlu diisi oleh PKP. Tinggal kita ngikutin aja gitu instruksinya. Kemudian ada klik tombol lapor untuk melaporkan SPT yang telah kita selesai isi. Jika berhasil, kolom action pada menu daftar SPT akan menampilkan pilihan menu cetak NTE dan cetak SPT. Itulah tutor cara melaporkan SPT massa PPN dengan layanan e-faktur pada aplikasi web based gitu kan. Jadi di sini ada beberapa hal yang memang bisa kita lakukan untuk melaporkan PPN di perusahaan PKP.
Itu aja paling yang bisa aku sharingin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.